Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Yunus ayat ke-90. Judul teksnya cara Allah menenggelamkan sang diktator yang namanya Fir'aun. Jadi ambil dari kalimat Al-Gharaqu. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, itu namanya tafsir munasabah. Di ayat sebelumnya, yaitu ayat 88 dan 89, menjelaskan sabab-sabab Fir'aun menjadi diktator. Sedangkan dikaitkan dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 92, ini peringatan bagi orang yang hidup setelah Fir'aun. Di sini dijelaskan bahwa banyak manusia yang lupa kepada nasihat ayat ini. Tetapi kalau kita melihat realitas kejadian dan kenyataan sekarang, judulnya penghujung kehidupan sang diktator. Di sini diktator adalah awalnya Fir'aun atau orang yang setipe dengan Fir'aun, yang punya prinsip atau dua sifat secara global, yaitu bagian wa adwan. Kalau kita lihat diktatornya Fir'aun di dalam tafsir itu ada 12. Pertama, Fir'aun itu orang kafir yang durjana. Dan kemudian yang kedua, Fir'aun itu sesat. Ketiga, Fir'aun itu memusuhi. Dan keempat, Fir'aun itu selalu menolak kebenaran. Kemudian Fir'aun bercongkak. Yang ketujuh, Fir'aun juga adalah diktator. Fir'aun juga sebut tadi otoriter. Dan juga Fir'aun sudah melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fir'aun juga disebut dungu dan tolol, atau Fir'aun disebut sontoloyo. Ini semua adalah dijelaskan dan dikemukakan oleh Ibnu Katsir, juz kedua halaman 431. Sebelum kita jelaskan ayat teksnya, maka sebenarnya dimulai dari satu penemuan, yaitu satu buku bernama Huwa Demokrati Dice. Ini ada dua ahli politik, ada dua ilmuwan politik yang terkenal disebut dalam buku itu. Pertama yaitu Richard Bellamy, dan yang kedua namanya adalah Michael Waltz. Dua ahli politik ini menjelaskan di dalam resumenya bahwa demokrasi yang hakiki atau sebenarnya itu tidak dilakukan dan tidak sesuai dengan awal arti demokrasi oleh daulah rakyat atau kekuasaan atau politik rakyat. Tetapi demokrasi sebenarnya sudah dilakukan oleh para elit politik dan pejabat publik yang berkomitmen untuk mengokoh dan menguatkan demokrasi, meskipun harus dengan menjual keyakinan dan mengambil harta dari orang lain. Persis seperti Fir'aun pada saat itu mengambil dana dari Korun. Kemudian salah satu filsuf dari ahli politik yang namanya Richard, sesungguhnya manusia yang berdemokrasi menginginkan wakil rakyat yang ada di lembaga tertinggi itu untuk membuat kebijakan keuntungan untuk rakyat, tidak untuk pribadi dan kelompoknya. Yang lebih menyedihkan yaitu pendapat tadi Michael Waltz bahwa sesungguhnya moralitas para pejabat publik dan mayoritas elit politik itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Padahal mereka itu adalah teladan umat dan untuk bisa memberi kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat dunia.
Pendapat ini sebetulnya tidak bertentangan dengan apa yang disebut para filsuf muslim. Misalnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ar-Ra'isat Yahmudibu Anha. Pengembala itu untuk supaya bisa mengembalakan kambing, bisa makan, bisa minum, dan menjaga dari serigala. Kata Imam Ghazali, pakai Pak Idar Wasa atau dia, bagaimana kejadiannya kambing itu kalau pengembalanya sudah serigala. Padahal tujuan pengembala itu untuk supaya menjaga kambing jangan dimakan serigala. Kita melihat realitas yang sekarang, gunjang-ganjing politik, misalnya ada Kim Plus, ketika mengusung salah seorang calon ditolak di mana-mana. Ini menampar wajahnya Kim Plus. Sementara yang diinginkan oleh masyarakat ditolak, tidak diangkat menjadi cagup, dan orang yang tidak diinginkan justru diangkat. Ini saya kira kajian nanti karena memang ada semacam pengaruh dari politik atau demokrasi yang memperkuat meskipun dengan materi atau harta diberikan orang lain, disebut oligarki. Jadi lebih cenderung kepada apa yang diinginkan para oligarki daripada keinginan rakyat. Belum lagi terjadi sesuatu yang memang sangat memalukan, memilukan. Ya, meskipun kelihatannya sudah tidak seperti dulu, sekarang sudah ingin mendapat pelindungan dari bakal calon presiden yang dilantik. Kasus yang menimpa misalnya pesawat jet oleh anak bungsunya, itu juga dipermasalahan. Apakah memang milik pribadi atau nyewa? Jangan pribadi, nyewa saja itu sudah berikan bermasalah. Belum lagi kaitan dengan pasal-pasal yang menguntungkan untuk anaknya. Kita kenal nomor 90 MK itu menguntungkan untuk anaknya, lolos. Dan hampir saja peraturan pilkada yang nanti untuk meluluskan anak bungsunya juga hampir-hampir saja. Cuman didemo oleh masyarakat sehingga tidak jadi. Saya kira ini persoalan yang harus dijawab oleh kita. Sebab ayat ini sebetulnya ujung kehidupan sang diktator. Kalau kita lihat teksnya Pak, ujung kehidupan sang diktator ini sebelumnya tadi dikaitkan dengan ayat 88 Pak. Bagaimana ayat 88? Ini sabab-musabab Fir'aun itu menjadi diktator. Sehingga Nabi Musa yang mendapat wahyu dari Allah sudah kewalahan. Sudah tidak ada jalan lagi kecuali angkatkan tangannya, Harun di belakangnya. Yuk kita berdoa minta sama Allah. Ini sudah di luar batas perikemanusiaan Fir'aun ini. Sampai mendoa, Rabbana innaka ataiti fir'auna wa zinatan wa amwalan bil hayati dunya. Ya Rabb, Engkau sudah memberikan harta dan jabatan kekayaan kepada Fir'aun dan para menteri-menterinya, para kolega-koleganya. Itu dulu lebih dari 12 partai. Fir'aun itu diberi harta yang banyak dan kolega-koleganya. Tapi di sini dijelaskan Rabbana liluli an sabirik. Akibatnya karena Fir'aun ini menyelewengkan harta kekayaan yang Engkau berikan sebagai istidrad tadi dan sebagai ujian. Kalau dibaca liyadillu itu oleh tafsir, sehingga akibatnya Fir'aun sesat. Tetapi kalau dibaca liyudillu, karena salah tadi mengelola dunia yang diberikan Allah, jabatan diberikan Allah, sehingga dia menyesatkan orang lain. Itu dibaca yudillu. Dibaca yudillu, Fir'aun akibatnya sesat karena tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, harta jabatan yang Allah berikan. Atau liyudillu, akibatnya Fir'aun menyesatkan yang lain. Doa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hancur leburkan tuh kekayaan Fir'aun itu. Tidak hanya Fir'aun, seluruh kekayaan Fir'aun dan menteri-menterinya atau koleha-kolehanya hancur leburkan. Makanya dalam tafsir ketika Nabi Musa berdoa, maka harta Fir'aun dan kolehanya menjadi batu, seperti batu yang berterbangan. Ada yang mengatakan seperti batu biasa, seperti koral yang bergeletakan di perjalanan atau di jalan. Itu tafsirnya begitu di dalam tafsir. Sehingga wastud al-qulubi, ya Allah kunci saja itu hatinya. Fala yu'minu hatta yar'adab, sebab Fir'aun dan kelompoknya tidak beriman kecuali sudah melihat azab. Itu doa Nabi Musa. Musa dan Harun dikabul duanya. Sebab menurut ahli tafsir bahwa ketika doa dibacakan oleh Nabi Musa, Harun mengamini di belakang. Dan ini salah satu syariat yang dipakai oleh kita, bolehnya si imam baca amin ketika imam baca amin. Berapa lamanya? Menurut Imam Ibnu Jurair,
yaquluna inna fir'auna makatha ba'da hadhihi da'wah arba'ina sanah. Fir'aun beri kesempatan oleh Allah hanya hidup 40 tahun setelah Nabi Musa berdoa. Artinya doa Nabi Musa baru kabul 40 tahun. Apel juga mengatakan seperti Imam Muhammad bin Ka'ab dan dari Ali bin Husain, ini doa Nabi Musa dijawab 40 hari. Saya kira tidak harus bicara hari dan tahun. Pokoknya dikabul doanya. Kenapa? Sudah maksimal. Kalau kita lihat teksnya Pak, ini jawab Nabi Bani Israel. Ketika Nabi Musa berdoa, ini ayat dijelaskan oleh para ahli tafsir. Elit Fir'aun tadi yang menteri-menterinya itu sangat memusuhi kepada Nabi Musa. Sementara di bawahnya Pak, ini harmonis. Kaum Kipti yang dibawa pimpinan oleh Fir'aun dan Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa cukup harmonis. Melakukan cara yang baik, kehidupan sosial. Sehingga kebaikannya mereka itu sampai harta kekayaannya hampir diberikan kepada kaum Bani Israel. Karena kan tidak tega melihat yang ditindas Fir'aun sehingga khiliyah, mutiara, intan, semua emas kekayaan diberikan oleh kaum Kipti kepada Bani Israel. Nah disitulah memuncaknya Fir'aun marah kepada Nabi Musa, seolah-olah dibujuk oleh Musa. Paling saking baiknya di grassroots, di bawah. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Musa kelompoknya ada 600.000 pasukan. Sementara Fir'aun mengumpulkan dari berbagai kalangan hanya dapat 100.000. Artinya Bani Israel dan kaum Kipti saat itu yang terparu Nabi Musa cukup banyak, 600.000. Pergilah Nabi Musa karena takut kepada Fir'aun. Itu ceritanya Pak. Lari membawa 600 pasukan. Itu dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma taral jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok dari Kipti tadi yang dibawa pimpinan Fir'aun yang 100.000 dan jumlah yang dibawa pasukan Nabi Musa ada 600.000, dua-duanya melihat dikejar itu Bani Israel oleh kaum Kipti yang dibawa pimpinan Fir'aun itu, sehingga ashabu Musa mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini pasti dikejar, sudah dekat mereka menyerang kita. Maka ketakutan, rasa takutnya tadi dari kaum Nabi Musa, Nabi Israel dijawab juga di dalam Asy-Syu'ara ayat 62. Kala tidak, jangan takut kamu, jangan khawatir. Inna ma'i rabbi sayahdin, Rob bersamaku, sayahdin, menunjukkan Allah kepadaku jalan yang ini. Sedangkan tidak ada jalan lagi kecuali menghadap ke laut. Sudah buntu kalau sudah sampai ke pinggir laut. Itulah ketegaran kami Nabi Musa dengan Bani Israel. Maka disebut fa inna ma dhaqal amru itasa. Ketika sudah sulit, buntur, maka Allah memberikan rasa gembira dan senang hati. Itu jalan untuk dilakukan oleh Nabi Musa. Punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Yang dipegang adalah tongkatnya Nabi Musa. Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu wahai Musa ke lautan itu. Kemudian Nabi Musa dijelaskan padrib lahum tariqam fil bahri yabasa. Dipukulkan itu tongkat kepada lautan menjadi kering dan air ke atas, membungu ke atas, dan Allah mengutus angin sehingga ditiup itu sisa-sisa air yang ada di bawahnya sehingga kering. Ini disebut bil bahri yabasa. Musa sampaikan kepada Bani Israil, la takhaf darka, jangan takut tersusul, wala tahsa, dan jangan takut tenggelam. Yuk kita pergi. Masuklah Nabi Musa ke lautan yang sudah kering itu. Seperti apa dijelaskan tafsir kayatis sababik. Itu lautan pak air seperti ada jendela-jendelanya. Jadi kelihatan itu yang 600.000 kelihatan. Sebab hikmahnya supaya mengetahui bahwa yang lain tidak tenggelam. Kalau misalnya tidak kelihatan, orang yang melihat jangan-jangan teman kita tenggelam. Itu diwujudkan seperti ada jendela-jendela kelihatan. Yang 600.000 itu kelihatan tidak tenggelam. Fir'aun yang mengejar itu datang ke tempat yang tadi sudah Nabi Musa masuk ke lautan. Di situ ada keraguan, merasa takut, gemetar. Kita harus bagaimana masuk ke dalam? Maka kemudian Allah SWT mengutus Jibril, dan Jibril membawa kuda melewati kuda-kuda yang dibawa Fir'aun, kemudian berteriak itu kuda lalu masuk ke lautan dan diikuti oleh kelompok Fir'aun. Sesudahnya sampai Nabi Musa ujungnya sudah sampai ke daratan, dan Fir'aun dengan kaumnya belum sampai ke daratan. Kemudian Allah ngutus malaikat Mikail turun, sehingga begitu sudah masuk semua, malaikat Mikail menutup pintu belakang. Akhirnya laut
menenggelamkan mereka. Makanya disebut kalau itu kan pa'agrok Nabi, ditenggelamkan semua. Tetapi di dalam Al-Quran ayat ini dijelaskan, hatta idza adrakal gharaq, pada saat itu belum meninggal Firaun, hampir saja tenggelam. Jadi artinya dia masih belum tenggelam, jadi mukanya masih tidak kena air. Apa yang dikatakan Firaun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali Tuhan zat yang diimankan oleh Bani Israel, itu zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyatakan wa ana minal muslimin, aku sekarang masuk dari kelompok muslim. Tetapi dijawab oleh al-an, apa iman sekarang kau? Qad asaita qablu, kau sudah durhaka sebelumnya. Geus tenggelam, mau tenggelam baru iman kamu. Wa kunta minal mufsidin, pala kamu sudah jadi perusak kedurianan dan kebiadabannya Fir'aun. Nah sekarang kaitkan dengan konteksnya. Orang-orang yang melakukan tindakan seperti Fir'aun sudah diktator, sudah tidak punya peri kemanusiaan, sudah mau menjual kekayaan. Kan presiden itu baru 7. Saya sering sebutkan berapa yang diturunkan. Pertama melanggar peraturan Undang Pancasila pertama karena dekat ke komunis sehingga ada MPRS. Itu presiden pertama. Presiden kedua melanggar peri kemanusiaan adil dan beradab sehingga lengser juga 32 tahun. Presiden ketiga kena Timur dibebaskan, lengser juga, pertanggungjawabnya tidak terima oleh MPR. Presiden yang keempat melanggar sila yang keempat karena MPR, DPR dianggap TK, padahal permusuhan rakyat itu memang diatur, lengser juga. Ini tinggal satu lagi Pak, keadilan sosial. Kalau ini presiden sisanya ini tetap tidak beradil, tidak melakukan keadilan, tidak adil, tidak hukum adil, saya kira akan lengser juga. Karena memang ancaman di Allah Pak, itu disebut makruh sayyiat. Bapak lihat di dalam surat An-Nahl misalnya, ayat 45. Apa minal ladzina makaru sayyiat ayahsabullahu bil arda. Apa merasa aman orang yang selalu membuat tipu daya muslihat, membuat konstitusi dirubah, makruh sayyiat ya. Jadi ada makar konstitusi. Apa merasa aman orang yang suka melanggar konstitusi, MK nomor 90 untuk meluluskan anaknya. Demikian pasal-pasal yang dirubah. Jadi Allah mengancam, apa merasa aman ayah si Babil Ardo ditenggelamkan oleh bumi? Tidak aman. Sebab dia makruh sayyiat. Bahkan lebih jahat daripada melakukan tindakan kejahatan lainnya. Makar itu kan bahasa Arab, ya, tapi ada makar konstitusi. Kedua, awiyatul adzab min haitsu urun, atau kalau tidak ditenggelamkan oleh bumi, likuifaksi atau tidak ada gempa bumi, atau Allah menurunkan adab yang tidak sadar, tiba-tiba ada adab. Kalau tadi melanggar keadilan sosial, bukan lagi negara hukum tapi sudah negara kekuasaan. Dan atau siksanya yang ketiga, au yahudum pitaqolbihim famahum bimujizin, atau disiksa dengan dia sedang di perjalanan. Di perjalanan di sini tafsirnya bukan perjalanan di sana jalan, dia sedang melakukan satu tugas di investment, bisa saja diturunkan oleh rakyat. Demo berjilid-jilid bisa saja turun. Ini karena tadi ada satu redaksi lagi, yaitu keadilan sosial. Jadi ayat 46 menunjukkan awyahudum pitaqolbihim famahum bimujizin. Tidak mungkin dia bisa menolak tentang azab yang diberikan Allah, dan lebih sakit daripada tadi dan adab yang lain kalau sampai diturunkan. Ini saya kira surat An-Nahl ayat 45-46 menjawab situasi sekarang. Oleh karena itu saya mengharap Pak, keinginan kita para wakil rakyat itu lebih baik untuk membuat aturan yang bermanfaat untuk kita, tidak untuk yang lain. Itu terwujud sekarang. Apalagi tadi disebut moralitas pejabat publik dan moralitas para elit politik. Para pejabat atau elit politik itu lebih buruk daripada masyarakat pada umumnya. Coba itu. Itu orang barat Pak. Saya sudah sebutkan tadi. Orang barat sudah menghasil begitu. Maka kita sekarang harus berikan solusi. Bagaimana solusinya? Lihat ayat teksnya. Ayat teksnya di sini Pak. Fir'aun itu taubat, tapi taubatnya tidak diterima. Artinya sebelum ditenggelamkan, sebelum turun harus bertobat. Masih ada waktu 2 bulan kurang.
Tobat buru-buru. Supaya apa? Supaya diampuni oleh Allah. Kita kan sering berdoa, Pak. Allahumma ahsin akibatana fil umri kula, ya Allah. Ahsin akibatana. Akibat kami ini ingin yang baik di dalam segala urusan. Kuliah semuanya. Baik urusan pejabat, urusan ulama, atau urusan pedagang, kita tetap akibat yang terbaik. Wa azinna min hizid dunya, dan pelihara kami kehinaan dunia. Hizid wa adabil akhirah. Dan ada juga hadis Nabi, ini solusinya, Pak. Allahumma al khairu amalina awakhira, ya Allah, jadikanlah amal kami ini yang terbaik di akhirnya. Wa khairu amalina khawatima, umur kami ujungnya baik. Wa khairu ayyamina ya Allah, ya Allah, kami ingin bertemu dengan Kau yang terbaik juga, yaitu waktu kematian. Ini sama, Bapak, dengan surat Al-Imran, ayat yang haqqatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh mati kamu kecuali bawa Islam. Padahal di tafsirnya muwahhidun, tidak boleh mati kecuali bertauhid atau beriman. Kenapa pakai kalimat muslimun? Maksudnya dawimu al-Islam. Terus menerus kita pakai ila mamat sampai mati. La taghayyaru wa la tatabaru. Jangan berubah, jangan berpindah. Islam kafah kita pakai. Sebab apa? Sebab ketika kita melaksanakan muslimun, artinya dipagar iman kita, tidak jebol oleh kena pengaruh-pengaruh eksternal, oleh godaan-godaan dunia. Solusinya tadi, siapapun yang sedang bermasalah atau punya masalah dengan Allah, taubat. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita dan memaafkan kesalahan kita. Bagi para pejabat yang mau beres menyelesaikan tugasnya, segera ada waktu sebelum diganti. Bagi para ahli dagang yang belum melaksanakan tugas-tugasnya, segera taubat. Ulama-ulama penjilat yang terus memfitnah, segera taubat. Saya kira solusi itu. Sebab kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak boleh mati kecuali bawa tauhid. Sedangkan tauhid harus dijaga, yaitu dengan Islam. Islam itu sama dengan pagar, tauhid itu sama dengan tanamannya. Tanaman mungkin dimakan hama kalau tidak dipagar. Jadi Islam dipakai oleh kita secara kafah, sholat yang benar, puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sekali lagi, semua persoalan bisa diselesaikan kepada Allah dengan taubat. Dan semua persoalan dengan hamba, segera kembalikan haknya kepada hamba. Insya Allah mengembalikan hak kepada hamba yang berbuat adil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Berikan sanksi bagi orang yang salah dan reward hadiah bagi orang yang benar. Insya Allah. Jangan sampai nanti datang ke rumah malah kita tidak berharga, ditolak. Misalnya pejabat misalnya mau pulang kampung, tidak diterima oleh kampung. Lebih baik kita ingat apa yang diperintahkan awalnya kita adalah minallah ilallah, dari Allah kepada Allah, dari kampung pulang kampung. Jangan sampai kampung tidak menerima, kita dari tanah kembali ke tanah. Jangan sampai seperti orang yang tidak diterima bumi. Ada contohnya, Ataturk. Tidak ada contoh kecuali dihapus, dapat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu. Ada yang dengan air hujan, ada yang dengan tofan, ada yang dengan Namrud, disiksanya oleh Allah. Mudah-mudahan sadarlah kita semua, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memaafkan kesalahan kita, dan akhirnya kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.